Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Agus Salim selaku dosen mata pelajaran Sistem Informasi serta teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang data flow diagram atau DFD. Nah, perkenalkan, saya Tomiansyah dan ada Mbak Alda Novianti, ada Mas Andi Faisal, dan ada Mas Gilang. Data flow diagram atau DFD merupakan alat pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sistem. Dalam konteks program studi teknik informatika, DFD membantu memvisualisasikan bagaimana data diproses dan bagaimana entitas eksternal berinteraksi dengan sistem akademik. Laporan ini membahas rancangan DFD untuk program studi teknik informatika, termasuk komponen, level, dan contoh diagram yang menggambarkan aliran data dalam program studi tersebut. Nah, di penjelasannya, di sini ada DFD, representasi grafis dari aliran data dalam suatu sistem, menunjukkan bagaimana data masuk, data diproses, dan data keluar dari sistem. Adapun komponen-komponen DFD terdiri dari external entity atau entitas eksternal, kemudian ada proses, dan ada data source, selanjutnya ada data flow. Baik, untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Alda Novianti. Kepadanya kami persilahkan. Baik, saya lanjutkan untuk menjelaskan leveling DFD. Yang dimaksud leveling DFD itu pendekatan hierarki untuk menunjukkan sistem pada berbagai tingkat detail. Berikut adalah level-level dalam DFD untuk program studi teknik informatika. Yang pertama di sini ada konteks diagram level 0 DFD. Yang dimaksud adalah di sini konteks diagram memberikan gambaran umum tentang sistem akademik program studi teknik informatika yang menunjukkan interaksi antara sistem dan entitas eksternal. Yang pertama kita di mahasiswa, lalu mahasiswa mengakses sistem akademik teknik informatika. Lalu turun ke dosen. Terus ada leveling 1 DFD. Level 1 DFD itu memecahkan proses utama dalam konteks diagram menjadi subproses yang lebih rinci. Kalau tadi mahasiswa langsung ke sistem akademik teknik lalu ke dosen. Tapi di level 1 DFD ini ada mahasiswa, lalu mahasiswa pergi ke formulir pendaftaran. Di pendaftaran ini, lalu dosen memvalidasi pendaftaran. Dan dosen tersebut melakukan pengajaran kepada mahasiswanya. Lalu next mahasiswa ada mengisi KRS, formulir KRS. Di pengisian KRS ini mahasiswa tersebut memvalidasi KRS dan dosen pengelolaan pengajaran. Dan ada juga level akhir atau level 2 DFD. Level 2 DFD ini memberikan rincian lebih lanjut tentang subproses yang ada di level 1 DFD. Misalnya proses pengelolaan nilai. Di
Di sini ada yang pertama mahasiswa, lalu mahasiswa memperoleh data nilainya, dan mahasiswa melakukan pengumpulan. Dosen tersebut memvalidasi nilai mahasiswa. Setelah itu, dosen tersebut menginput nilainya ke database, nilai mahasiswa ke database. Nah, di sini ada contoh DFD sistem akademik informatika. Yang akan kita bikin itu kita menggunakan diagram level 0, yaitu konteks diagram ini menunjukkan sistem akademik teknik informatika secara keseluruhan, termasuk interaksi dengan mahasiswa dan dosen. Nah, kita membuat DFD sistem akademik teknik informatika. Yang kita pakai ini adalah konteks diagram level 0, di mana konteks diagram ini menunjukkan sistem akademik teknik informatika secara keseluruhan, termasuk interaksi dengan mahasiswa dan dosen. Sama seperti yang contoh di awal, pertama mahasiswa ke formulir pendaftaran, lalu pendaftaran, divalidasi data pendaftaran tersebut, lalu dosen mengurus pengajarannya. Mahasiswa, next ada mahasiswa mengisi KRS formulir atau formulir KRS. Lalu mahasiswa tersebut melakukan pengisian KRS. Nah, di validasi KRS ini bisa dilakukan oleh mahasiswa. Lalu dosen pengelolaan pengajaran melakukan pengelolaan pengajaran. Next, ini ada manfaat penggunaan DFD dalam sistem akademik teknik informatika. DFD memberikan beberapa manfaat penting untuk pengembangan sistem akademik. Yang pertama, memudahkan pemahaman sistem. DFD memberikan gambar visual yang mudah dipahami tentang bagaimana data mengalir melalui sistem akademik. Lalu yang kedua, komunikasi yang efektif. Yang dimaksud komunikasi yang efektif ini, DFD dapat membantu dalam komunikasi antara analis sistem, pengembangan, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang ketiga, manfaat DFD ada identifikasi kebutuhan sistem. Dan DFD di identifikasi kebutuhan sistem ini, DFD membantu untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem akademik. Yang keempat, manfaat DFD ada deteksi kesalahan dan ketidakkonsistenan. DFD membantu mendeteksi kesalahan atau ketidakkonsistenan dalam aliran data yang proses akademik. Yang kelima, manfaat DFD ada di dokumentasinya yang jelas. DFD menyediakan dokumentasi yang jelas dan terstruktur yang dapat digunakan selama pengembangan dan pemeliharaan sistem akademik. Lalu di sini ada kesimpulan dari pembelajaran DFD.
DFD adalah alat yang efektif untuk memodelkan aliran data untuk ulang deh. Terus di sini ada kesimpulan. DFD atau Data Flow Diagram adalah alat yang efektif untuk memodelkan aliran data dan proses dalam sistem akademik teknik informatika. Karena dengan komponen-komponen yang sederhana dan langkah-langkah yang terstruktur, data flow diagram atau DFD membantu dalam analisis dan desain sistem akademik dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan. Sekian penjelasan dari saya mengenai DFD atau Data Flow Diagram. Selebihnya saya kembalikan. Baik, terima kasih Mbak Alda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.